supaya masing-masing jahit jas masing-masing. Buat Pak Ayub 1, buat Pak Ruru 1. Adil tidak? Adil kan? Adil. Kemudian setelah ukur dan lain sebagainya, kemudian jadilah 1 jas. Setelah jadi 1 jas, Pak Ruru pakai dan saya pakai, adil? Adil. Tetapi Pak Ruru harus protes kepada saya. Kenapa saya lebih banyak mendapatkan kainnya daripada dia? Di sini letaknya ketidakadilan, betul? Betul nggak? Tapi kalau dia menuntut banyak, kemudian jasa saya kasih ke dia, longgar. Tetapi kita melihat di sini tidak ada keadilan oleh karena ukuran daripada kain itu berbeda. Nah, ini letak ketidakadilan di sini. Maka dengan demikian, istilah pengertian keadilan komutatif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan porsinya, istilahnya porsinya. Maka dia gemuk, dia dapat gemuk. Maka dia dapat gemuk lagi. Dia dapat yang besar. Bukan berarti saya gemuk dapat istri gemuk kan? Maksudnya begitu. Tapi kalau dia kurus, ya dia dapat size-nya harus kecil. Tapi kalau dia dapat yang besar pun tidak cocok. Ini namanya sesuai dengan porsinya. Di dalam ada keadilan, tetapi di dalam keadilan ini tidak ada keadilan karena size-nya berbeda. Nah, di sini sebenarnya titik kelemahan daripada manusia. Manusia menuntut keadilan, tetapi di dalam keadilan manusia ada ketidakadilan. Maka tidak pantas kita menuntut keadilan kepada Tuhan. Karena memang dia sumber adil, seadil-adilnya. Maka saya mau katakan, dalam PA saya katakan, engkau bisa mengerti keadilan Tuhan ketika engkau mengerti Allah terlebih dahulu. Ketika engkau mengerti Allah terlebih dahulu dan engkau melihat realita, maka di situ keadilan Allah, kebesaran Allah, kemampuan Allah, karakter Allah, atribut-atribut Allah akan menjawab realita kenapa terjadi seperti itu. Tetapi kalau engkau melihat realita terlebih dahulu, baru engkau melihat Allah, maka di situ ada satu pertentangan yang besar. Dan pertentangan bukan terjadi di antara realita dan Tuhan, tapi pertentangan di dalam otakmu. Ini ilmu penafsiran tentang pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kalau nggak sungguh kenal Tuhan, pasti di mana-mana pun banyak orang akan protes pada Tuhan. Maka muncul, aku kecewa terhadap Tuhan. Pantaskah manusia kecewa sama Tuhan? Bahkan juga manusia berhutang sama Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang pada saudara dan saya. Tuhan tidak pernah menipu saudara, tapi saudara dan saya yang seringkali menipu Tuhan. Siapa yang pantas kecewa? Hah? Betul? Kadang Tuhan katakan ini mutlak tidak boleh, tapi kadang kita merelatifkan boleh sedikit. Siapa yang harus pantas marah? Siapa yang pantas marah? Tuhan. Tapi kadang-kadang kita katakan tidak ada. Siapakah kita yang berseru tidak ada? Maka Tuhan membuktikan keadilan. Ular dapat, perempuan dapat, Adam pun, laki-laki itu pun dapat. Matilah kalian bertiga. Selesai. Itulah keadilan Tuhan. Maka selanjutnya saudaraku, komunikasi tidak hanya keadilan. Selanjutnya kita melihat bahwa mereka diusir keluar dari tamannya ini. Tapi sebelum itu Tuhan katakan bahwa di situ ada perkataan. Ini yang perlu saya angkat. Di situ perkataan belum begini. Manusia ini mulai sama dengan salah satu di antara kita. Betul. Iblis katakan, kita kembali ke bagian belakang. Ini saya melewatkan ini, tapi saya ingin saya sampaikan ini. Iblis katakan, kalau engkau makan buah ini, engkau sama dengan Allah. Betul? Betul? Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, maka ada perkataan Tuhan Allah. Ayat yang ke-17 dikatakan lalu firman yang kemarin. Ayat berapa? Ayat 22 dikatakan berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi apa? Seperti salah satu dari kita. Berarti perkataan siapa yang benar? Tuhan bilang kau makan kau mati. Iblis bilang apa? Kau makan buah ini kau jadi sama seperti Tuhan Allah. Yang benar siapa? Allah. Yang benar Allah. Tuhan bilang mati. Tapi kenyataannya mereka makan buah ini, mereka hampir menjadi sama seperti salah satu di antara Allah. Itu bicara tentang Allah Tritunggal. Yang benar siapa? Allah. Tetap Allah, karena memang kau orang Kristen. Jangan kau bilang kau bukan orang Kristen, Tuhan salah, betul? Betul kan? Kita semua orang Kristen, maka kita otomatis tahu Tuhan benar. Tapi coba mau cari kesalahan Tuhan, Tuhan salah. Betul kan? Tapi kenapa seperti ini? Saudaraku, menjadi seperti di situ dalam pengertian mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu menjadi seperti itu. Tetapi saudaraku, kenapa harus ada seperti? Berarti tidak sama. Betul? Karena mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat, bukan dari Tuhan tapi dari setan. Pertanyaannya,
Apakah Tuhan tidak mau manusia tahu tentang yang baik dan yang jahat? Tuhan mau. Kenapa Tuhan mau? Kalau Tuhan tidak mau, tidak perlu ada Alkitab yang Tuhan izinkan. Itu kita baca di situ, memberitahukan tentang yang baik dan yang jahat. Betul? Tuhan mau. Kenapa Tuhan tidak mau pada saat itu? Karena apa? Pada saat itu Adam dan Hawa belum sampai pada tingkat pengertian tentang arti hidup yang benar, dan belum sampai kepada satu tahap di mana ketaatan secara mutlak kepada Tuhan. Maka tingkat kedewasaan itu belum ada. Maka saudaraku, itu contoh sama dengan anak-anak itu. Sejak kecil tidak mungkin kita sodorin, udah baca buku seks ini, lihat ini, lihat ini. Tidak mungkin seperti itu, bukan? Saya panggil anak saya duduk, ini buku ini, saya beli dari Kombini, ini, baca, lihat. Tidak mungkin seperti itu, bukan? Betul? Tapi ketika saya melihat ada tingkat kedewasaan dan mereka siap masuk dalam rumah tangga, mereka wajib mengikuti seminar. Atau mereka masuk dalam pemuda atau remaja, mereka masuk di dalam seminar cinta, pacaran, dan seks. Betul? Bahkan saya menganjurkan, silakan baca buku tentang seks yang bisa membahagiakan rumah tangga. Karena saya tahu tingkat kedewasaan mereka cukup, tingkat pengenalan mereka cukup, tingkat pengetahuan mereka cukup. Maka ketika pas cukup, maka saya memberikan kesempatan. Karena mereka tidak akan goyah dan tidak menyanyiakan pengajaran itu. Betul? Itulah Adam dan Hawa. Mereka cepat-cepat masuk kepada tingkat di mana Tuhan bilang jangan dulu. Karena mereka belum sampai pada tingkat kedewasaan. Tapi mereka masuk. Nah, mereka masuk di sini bukan karena perkataan Allah, tapi karena iblis. Maka mereka tahu tentang yang baik dan jahat. Bahkan kecenderungan mereka apa? Melakukan yang apa? Jahat. Maka Kejadian pasal yang kelima ayat 6 dia katakan apa? Kecenderungan hati manusia. Nah, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah akibat daripada mereka cepat tahu tentang baik dan jahat. Maka kecenderungan mereka jatuh ke dalam kejahatan. Di akhir pada saya memberikan satu istilah. Ada seorang pendeta bertemu dengan seorang pendeta muda dan dia katakan begini. Bagaimana cara pendeta muda ini sudah berkeluarga? Kemudian bertanya, bagaimana caranya mendidik anak yang baik? Kemudian pendeta muda ini katakan begini, dengan semangat dia katakan, biarkan apa adanya, didik apa adanya. Kemudian dia bilang begini, kalau saya lain, saya harus didik mereka suci kudus. Ini juga bagus, rohani kan? Sehingga setiap kali koran datang, saya baca duluan koran itu. Kemudian saya melihat mana yang gak beres, saya gunting. Saya gunting, buang berita itu. Tinggal berita-berita yang lain. Kemudian baru saya suruh dia baca. Terus menerus seperti itu. Dan apa yang terjadi? Mereka baca terus, mereka baca terus. Tapi saudara tuh tahu, satu ketika dia bingung karena anaknya yang satu ini akhirnya jadi hidupnya yang gak beres. Dia bingung. Kemudian dia tanya pendeta muda ini, kenapa begitu? Dia bilang begini, Bapak tahu, seringkali manusia punya namanya rasa kuriositas. Apa itu? Semacam kue cake. Rasa ingin tahu. Nah, coba lihat, coba Bapak lihat. Kalau Bapak bolongin berita yang menurut Bapak tidak baik, kemudian biarkan berita yang baik. Yang dicari itu